familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Soraya Putriani dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan usul penelitian yang berjudul Populasi dan Biomasa Cacing Tanah pada Lahan Jagung Manis dengan Aplikasi Pupuk Organik pada Tanah Ultisol. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari usul penelitian kali ini. Yang seperti kita ketahui, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pangan pun akan meningkat. Salah satunya yaitu jagung manis. Dengan itu, petani perlu menambah pengetahuan tentang teknik budidaya jagung manis tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan permintaan dari masyarakat Indonesia. Pada umumnya, tanah yang terdapat di Indonesia yaitu tanah ultisol. Dan tanah ultisol merupakan tanah yang memiliki banyak permasalahan. Yang pertama yaitu struktur tanah yang kurang mantap, infiltrasi dan permeabilitas yang lambat, aerasi yang buruk, kandungan bahan organik yang rendah, porositas rendah, hingga menyebabkan tanah menjadi padat, sehingga tidak terdapat pori makro ataupun pori mikro. Kemudian agregat kurang stabil dan lambat, akibatnya bahaya erosi akan meningkat, dan bobot isi pada lapisan tanah bawah tinggi. Dengan erosi yang meningkat tersebut, maka akan menurunkan kesuburan tanah pada lahan tersebut dan bobot isi yang tinggi. Sedangkan tanah ultisol juga memiliki kelemahan dalam segi kimia. Yang pertama adalah pH tanah yang rendah, unsur hara yang rendah, biologi tanah yang rendah karena kandungan bahan organik yang rendah, sehingga kandungan unsur hara pada tanah tersebut pun rendah. Dengan itu perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk peningkatan kesuburan tanah pada tanah ultisol, yaitu dengan penambahan bahan organik sebagai perekat atau perangsang pembentukan agregat tanah dan pemantap infiltrasi dan untuk meningkatkan permeabilitas yang lambat. Dengan itu akan meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan bahan organik tersebut. Untuk meningkatkan pH tanah tersebut juga dapat dilakukan penambahan kapur pada lahan tersebut. Penelitian kali ini menggunakan prinsip atau konsep pertanian organik. Seperti kita ketahui, pertanian organik merupakan pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia. Dengan itu, pertanian organik pertanian yang memanfaatkan dari alam. Salah satunya yaitu penggunaan pupuk hijau, pupuk hayati, dan penyiapan pupuk kompos. Dengan itu, diperkaya dapat meningkatkan kesehatan tanah, sehingga hasil dari lahan tersebut atau hasil panennya dapat meningkat, tetapi dapat menyehatkan manusia serta aman bagi manusia yang mengkonsumsinya. Penggunaan pupuk organik tersebut diperkaya mampu meningkatkan mikroorganisme yang terdapat di tanah tersebut. Dengan banyaknya populasi dalam tanah tersebut, populasi mikroorganisme, contohnya cacing tanah, itu menandakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sehat atau kaya bahan organik. Yang kita ketahui, cacing merupakan hewan yang sumber energinya berasal dari bahan organik. Cacing dalam segi pertanian dapat menguntungkan karena dapat menghancur bahan organik, tapi kecuali bahan-bahan yang sulit terdekomposisi. Cacing juga memiliki peran penting sebagai produktivitas tanah, karena cacing hanya membutuhkan 5-10% makanan dan sisanya digunakan sebagai kegiatan fisik dan dibuang sebagai ekskresi. Ekskresi dari cacing tersebut dapat mengandung senyawa organik dengan ukuran partikel yang relatif seragam karena unsur hara makro dan mikro yang segera tersedia untuk tanaman, vitamin, enzim, dan mikroorganisme. Populasi cacing akan meningkat apabila biomasa kaya nutrisi, misalnya limbah organik. Ya, karena di sini kami menggunakan konsep pertanian organik. Penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, kepadatan atau populasi dan biomasa cacing tanah, dewasa dan kecil, pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang kedua, bagaimana keadaan faktor fisik dan kimia pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kepadatan cacing tanah dengan faktor fisik kimia lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Pada usul penelitian kali ini pun ada 3. Yang pertama,
Untuk mengetahui populasi dan biomasa cacing tanah yang terdapat pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan faktor fisik dan kimia pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan antara kepadatan atau populasi dan biomasa cacing tanah dengan faktor fisik kimia lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Pemikiran pada usul penelitian kali ini yaitu pada tanah ultisol yang diberi pupuk kompos atau pupuk organik dengan sistem pertanian organik akan diteliti pH tanah, C organik tanah, dan kadar air tanah dengan analisis laboratorium yang ditanami tanaman jagung manis. Dan setelah itu kita melihat perkembangan populasi cacing tanah dan biomasa cacing tanah pada lahan yang ditanami jagung manis tersebut. Tesis pada usul penelitian kali ini yaitu terdapat perlakuan terbaik pada pemberian dosis pupuk 400 gram per pohon yang mampu menghasilkan populasi dan biomasa cacing tanah yang lebih tinggi daripada dosis lain. Penelitian pada kali ini yaitu penelitian kali ini akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 di lahan jagung manis yang berada di Desa Purwodadi, Kabupaten Lampung Tengah. Dan analisis yang dilakukan yaitu analisis data yang dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Serta alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, tali rafia, tugal, ember, gayung, patok, meteran, timbangan elektrik, alat-alat laboratorium. Sedangkan bahan yang digunakan pada saat penelitian yaitu benih jagung, pupuk organik atau kompos, dan air. Serta metode penelitian pada kali ini yaitu percobaan ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 perlakuan yaitu perbedaan dosis pupuk organik atau kompos yaitu 100 gram per pohon, 200 gram per pohon, 300 gram per pohon, dan 400 gram per pohon. 4 perlakuan tersebut dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan, sehingga total percobaan sebanyak 12 pohon jagung. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat awal persiapan lahan dan penanaman, saat pemeliharaan, dan saat panen. Analisis yang dilakukan yaitu pH tanah, C organik tanah, dan kadar air tanah, serta biomasa cacing tanah, serta populasi cacing tanah. Presentasi poster dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.